Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi kemarin kita sudah sepakat ya kalau misalnya ujian praktek kita nanti sekitaran tentang buku yang kita ulas. Jadi kemarin kan sebelum liburan sudah pernah saya ingatkan gitu kalau selama liburan coba-coba dibaca bukunya gitu ya. Oke, tapi sebelum itu, sebelum belajar malah kita berdoa menurut agama Islam. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, jadi kemarin itu sudah ada 2 orang totalnya yang mengumpulkan hasil laporan ulasan membaca bukunya gitu. Jadi yang selebihnya diusahakan paling lambat mungkin dalam 3 hari ke depan ya. Itu udah maksimal gitu karena kan bukunya kalau bisa sudah dibaca sebelum kita masuk gitu. Jadi kan nanti di rumah itu tinggal mereview ulang bagaimana kita menilai mana kemarin buku yang fiksi, mana kemarin buku yang non fiksi gitu dia. Oke, jadi kita kembalikan ke, jadi sepakat ya, kemarin kan udah saya bilang kalau waktunya tidak banyak lagi maka ulasan kemarin itu kita jadikan ujian praktik. Rata-rata sudah baca semua di rumah kan bukunya, ada nggak yang belum baca? Iya benar. Jadi yang kemarin kan kita ulasan itu ada buku fiksi dan buku non fiksi. Oke. Jadi di situ kemarin ada 2 tipe cara kita mereviewnya. Tarik saya lihat dulu halamannya. Nah ini ya, buku fiksi dan non fiksi kemarin. Bentar. Nah ini, yang ini kan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi dapat dikomentari. Jadi kalau buku non fiksi kemarin itu kan ini kan sistematika. Kemarin kan ada saya bilang kalau untuk non fiksi itu yang diambil itu adalah konsep, struktur dan penggunaan bahasa. Jadi mulai dari konsepnya tentang apa dulu, kamu jelaskan sedikit kan di sini ada bagian judul, lalu rangkumlah. Cara merangkumnya itu ada di atas nih. Jadi pertama, ini kalau kita dalam bentuk mind mapping, kalau misalnya dalam bentuk paragraf yang seperti ini. Ini kalau yang fiksinya. Jadi intinya kemarin ambil aja per paragraf atau per bab. Jadi baca dulu secara umum, isi bukunya apa, judul, pengarang, penerbitnya siapa di data. Jadi di awal itu dibuat dulu data bukunya, jangan lupa. Karena kemarin ada juga yang lupa gitu. Jadi dibuat data bukunya. Siapa nama pengarang, siapa penerbit, siapa penterjemah dan sebagainya kalau memang buku terjemahan. Kan ada juga kadang-kadang buku yang fiksi maupun non fiksi ini berasal dari buku yang ditulis oleh penulis di luar Indonesia tapi terjemahkan gitu kan. Lalu ambil rangkuman per paragraf. Kalau ini untuk buku non fiksi dulu ya. Non fiksi kemarin itu adalah buku yang berkisah tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah. Boleh bidang ilmu apa aja. Jadi di awal kamu baca, lalu tiap paragrafnya itu kan ada subbab-subbabnya ya. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, itu dirangkum per bab. Rangkumnya berapa banyak? Nggak usah banyak-banyak. Satu bab itu satu paragraf cukup saya pikir. Jadi ambil aja yang menjadi inti pembicaraan di bab itu apa. Terus disusunlah menjadi kesatuan paragraf. Nah, seperti ini contohnya. Judul, terus gagasan-gagasannya apa, baru dimasukkan komentarnya. Komentarnya itulah nanti yang bentuknya seperti yang di bawah ini. Jadi mulai dari bagaimana sih konsepnya gitu. Konsepnya tentang apa dulu kan udah ada di rangkuman tadi. Lalu dari segi konsep-konsep yang di dalam itu ada nggak hal-hal yang rasa kamu itu atau mungkin kamu baca buku lain yang sama genrenya tapi itu tidak saling mendukung atau ada hal-hal yang sifatnya polemik gitu. Polemik itu maksudnya jadi pro kontra.
gitu. Misalnya kamu baca buku tentang Islam yang mengusung kebebasan yang bagaimana gitu kan. Jadi mungkin konsep kebebasan dalam Islam berbeda dengan konsep kebebasan yang diusung media pada saat ini gitu ya. Jadi kalau kita nonton film Frozen aja tuh yang sekelas film anak-anak di Disney, ada konsep stigma negatif kalau yang namanya bebas itu harus terbuka gitu, terbuka terus tidak mengikuti peraturan gitu, jauh dari orang-orang. Nah itu berarti konsep bebasnya tidak sesuai dengan yang didefinisikan dalam Al-Quran dan hadis misalnya seperti itu. Jadi yang saya maksud mengulas konsep tadi adalah kamu berilah komentar kamu bagaimana kira-kira konsep-konsep di dalamnya. Ada nggak yang kira-kira sejauh yang sudah kamu baca itu bertentangan dengan apa yang selama ini sudah kamu yakini dan pelajari gitu. Nah itu dia dari segi konsep. Lalu dari segi strukturnya itu kan buku yang baik mulai dari yang sederhana ke yang kompleks, mulai dari hal yang mudah kita pahami ke hal yang lebih sulit gitu ya. Nah jadi kalau nanti sekiranya kamu udah baca ternyata urutannya nggak bagus gitu, dari awal udah rumit, tiba-tiba di tengah malah mudah, di akhir rumit lagi. Nah itu berarti dari strukturnya tidak bagus. Atau yang ketiga dari konten bahasa, misalnya gini, kamu udah baca tapi banyak kalimat-kalimat yang tidak padu atau yang tidak mendukung gagasan inti. Apa yang di awal dibicarakan, yang di tengah apalagi yang di akhir nggak nyambung gitu. Atau ada penggunaan bahasa, konjungsi, kata depan ya, tanda koma, mungkin tanda titik yang tidak pada tempatnya. Misalnya ada konjungsi seperti itu. Namun kalau kita, nah itu kan bentuk kalimat yang salah, udah ada namun, ada kalau, double konjungsi. Sering tapi buku-buku seperti itu. Nah itu bisa kamu komentari. Nah itulah yang namanya mengulas buku gitu. Jadi mulai dari kelas 7 sebenarnya sudah harus bisa buku apapun itu, mau buku biologi, mau buku agama, kamu harus sudah bisa membanding-bandingkan konsep. Misalnya kalau belajar biologi, konsep sel misalnya pada bukunya si Martin Kanginan itu adalah bagian terkecil makhluk hidup. Rupanya di buku yang satu lagi sel itu adalah fungsional terkecil. Beda ya bagian dengan fungsional. Kalau bagian terkecil itu organel sel, molekul-molekul dalam tubuh itu bagian terkecil. Tapi kalau yang dimaksud dengan sel itu adalah satuan fungsional. Fungsional itu adalah satuan terkecil yang punya fungsi tertentu. Berarti kan ada ternyata buku-buku yang secara konseptual salah mendefinisikan sesuatu. Nah, gitu dia. Jadi itu yang mau saya lihat cara kamu. Ustadz, berapa banyak sih sebenarnya hal-hal yang harus kami perbaiki di buku? Tergantung, kalau jumpa 1 boleh 1, jumpa 2, 2. Kalau rasa kamu mau 3 boleh. Saya tidak memberatkan. Ya, misalnya gini, jumpa konsep yang salah 1, itu kamu perbaiki, kamu bandingkan dengan referensi yang sudah kamu pernah baca sebelumnya. Jumpa dari segi bahasa ada kesalahan tanda baca mungkin 1. Ada kesalahan penggunaan huruf miring atau kapital 1. Udah. Lalu kamu tutuplah. Sebaiknya buku itu dibuat untuk kalangan mana? Bagi siapa yang cocoknya baca gitu. Karena kan ada buku-buku tertentu yang dia ada batasan usianya. Nah, lalu bagaimana dengan buku yang fiksi? Yang fiksi atau yang Ustadz kami sudah membaca novel, hikayat, cerpen, terus mungkin ada baca roman. Gimana cara mengomentarinya? Nah, karena ini fiksi, maka cara mengomentarinya itu beda lagi. Kemarin kan ada kita catat ya. Nah, ini dia cara memandu mengomentarinya. Kalau ini yang non-fiksi kemarin, mulai dari hal-hal yang dirinci dalam subbab. Kalau buku fiksi itu dia lebih ke judul dan temanya apa. Lalu latar ceritanya, tokoh dan penokohan. Lalu apa keunikannya? Lalu kenapa kamu suka? Gitu.
Ada di sini yang kemarin baca buku fiksi, siapa coba? Coba hidupkan mikrofonnya. Siapa yang nanti ulasan atau ujian prakteknya non fiksi? Yang fiksi maksud saya. Siapa? Oke, Ahmad Faik. Ahmad Faik, kemarin apa judul bukunya? Nah, iya seperti itu. Nah, itu kan kemarin udah dikumpul ya Ahmad Torik ya. Yang itu kan dia ada latar, ada tokoh. Lalu kenapa misalnya kamu suka sama tentang Erik Chan dan Korek Api Bertuah itu gitu. Apa sih yang unik dari cerita itu gitu? Coba Ahmad Torik, apa yang unik dari cerita itu? Faik ya? Iya, Faik Torik. Oke, ada sihir-sihirnya. Selain itu? Itu aja ya. Oke, itu dari segi isi mungkin konten atau kenapa dia unik. Atau mungkin ada yang pernah baca tentang roman atau novelnya si Terelie, pernah tahu nggak yang Hafalan Sholat Delisa, terus Semoga Bunda Disayang Allah, nah gitu kan. Itu kan ceritanya unik-unik yang sering udah banyak difilmkan. Nah itu misalnya dari segi ilmu pengetahuan. Jadi novel-novel dia itu kebanyakan dari segi pengetahuan, bagus dibaca untuk semua usia. Atau misalnya di situ ada judulnya Hujan, Pulang, Pergi. Nah bukunya bagus-bagus karena selain dia mengajarkan bagaimana klise-klise dalam kehidupan, dia juga banyak pengetahuan yang mulai dari segi ekonomi, alam, kependudukan, sipil, budaya, nah gitu. Mungkin itu dari keunikan secara fiksinya gitu. Atau kamu ada baca-baca buku lain mungkin yang dari segi mungkin buku Harry Potter atau Agatha Christie, atau pernah baca buku tentang kisah Rasul gitu. Apa keunikan-keunikan yang bisa kamu lihat di situ gitu. Nah, itu yang dijelaskan dalam ulasan fiksinya. Ya. Dan ingat, kemarin kan sudah ini ada yang nanya. Ustadz, tugas prakteknya apa? Ustadz, ada PR. Oh, nggak ada. PR-nya ya masih yang kemarin, suruh baca buku, dan tugas prakteknya kita samakan saja seperti itu supaya tidak memberatkan kamu. Ya, jadi saya ulang kembali, tugas prakteknya adalah mengulas buku, boleh fiksi dan non fiksi. Jangan lupa cantumkan data buku, nama kamu, data buku, lalu baru ulasan dan terakhir penutup tentang untuk siapa buku itu diperuntukkan. Nah, gitu kurang lebih. Kenapa? Kalau yang sudah kumpul tidak usah. Ya. Yang belum kumpul segera ya. Kalau bisa malam ini udah mulailah dimulai ya kan. Besok sudah mulai ditulis ulasannya. Terus hari Sabtu mungkin udah bisa di review, diperbaiki mana-mana yang kurang. Hari Minggu udah bisa dikumpul. Ya. Paling lambat kalau bisa Minggu ya. Nggak usah. Kenapa? Enggak. Ujian prakteknya cukup itu aja. Cukup mengulas. Oh, cara mengisinya dimulai dari nama kamu. Terus data buku. Sudah? Data bukunya itu terkait dengan judul, pengarang, penterjemah, tebal buku, terus tahun terbit, ada juga penerbitnya siapa, gitu ya. Terus masuklah ke ulasan. Nah, ulasan itu kan beda. Kamu buku fiksi beda, buku non fiksi beda caranya. Ingat tadi kalau yang non fiksi dimulai dari konsep, struktur, dan konten bahasa. Kalau yang fiksi, yang hayalan atau novel cerpen hikayat, itu dimulai dari tokoh, tema, latar cerita. Lalu jelaskan apa keunikan-keunikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu kamu rasanya komentari dari segi tema, dari segi alur,
Misalnya gini, novel Dylan misalnya. Dylan itu kan novelnya genre atau backgroundnya anak sekolahan ya. Tapi cerminan untuk menjadi pelajar yang ideal itu sedikit sekali dalam novel itu saya rasa gitu. Nah itu boleh kamu komentari seperti itu. Baru dibuatlah penutupnya gitu. Nah terus dari segi pengumpulan tetap sama. Boleh dari Word. Kalau tidak ada Word, boleh dari note handphone boleh. Boleh dari WPS Office kalau yang pakai WPS Office. Tapi diusahakan tetap diketik, dibuat tulisannya Times New Roman ukurannya 12 dengan format nama di atas dan kelas ya. Seperti itu. Oh yang dari buku. Yang dari buku sesuai nggak udah isi formatnya? Dengan sesuai nggak dengan struktur yang sudah saya jelaskan tadi? Oh, kalau dari Word nggak bisa? Oh, kalau dari handphone? Bisa. Kalau bisa dari handphone aja. Di handphone kamu ketik di note, kamu SS ke saya. Gitu. Kalau bisa. Tapi kalau memang sulit sekali rasanya dari buku juga boleh sih. Sebenarnya membiasakan era digital ini gitu. Jadi usahakan ya kalau mengumpulnya pakai file gitu. Karena nanti laporannya ada laporan tugas kita ini ke dinas gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam bentuk file-file seperti itu kan lebih rapi gitu. Saya lebih enak memasukkannya ke folder, lalu melaporkannya juga lebih gampang. Tapi kalau kamu tulis tangan atau bentuknya foto, itu lebih gimana ya? Satu, mungkin resolusinya kadang agak kurang jelas. Yang kedua, namanya foto ini kan kalau lebih dari satu foto nanti terpencar-pencar gitu. Nah itu yang bikin agak ini sih sebenarnya. Takut saya tidak rapi gitu nanti filenya. Tapi kalau memang terpaksa sekali tidak bisa ya tidak apalah. Tapi kalau yang bisa diusahakan pakai Word supaya lebih rapi. Kenapa? Boleh. Boleh, itu termasuk fiksi. Maksudnya kisahnya ini tidak ada cantuman-cantuman hadisnya kan? Kalau tidak ada cantuman-cantuman hadis atau ayat-ayatnya itu ya tergolong ke dalam fiksi walaupun cerita Nabi. Karena kadang-kadang kan ada cerita Nabi ini yang dia cara nyampaikannya udah ada ditambah dan dikurang di sana sini. Tapi kalau misalnya dalam cerita itu ada cantuman ayat-ayat Al-Quran, hadis atau referensi, misalnya Sirah Nabawiyah itu nggak boleh ya, itu buku non fiksi. Karena dia ada perawi hadis-hadis dan sanad segala macamnya. Ada kutipan-kutipan Al-Qur'annya juga, itu non fiksi. Tapi kalau dia sekedar kisah-kisah Nabi yang ditulis dalam buku anak-anak, itu fiksi, masih tergolong ke dalam karya fiksi gitu. Jadi ya kenapa? Boleh, nggak masalah. Kalau ini ada yang bertanya nih, Ruzariah ya. Laskar Pelangi, ya boleh, boleh sekali. Laskar Pelangi boleh. Apa nih? Negeri Lima Menara juga boleh. Kalau yang nuansa-nuansanya pendidikan boleh, boleh sekali bahkan. Tapi tetap dicantumkan ya, karena kan trilogi Laskar Pelangi itu ada 3 kalau nggak salah ya. Jadi cantumkan kamu baca buku yang mana. Ada lagi yang nanya, jadi yang dah kirim PR kemarin dah nggak perlu ujian praktek lagi kan Ustadz? Kalau rasanya kemarin sudah mengirim dan formatnya sesuai, ya nggak usah. Dan misalnya sudah pakai Word, udah rapi kemarin ngumpulnya. Kan ada juga kemarin yang sebelum libur, udah bagus gitu ngumpulnya. Udah rapi, dia kan udah dicantumkannya cover bukunya.
Si Torik juga kemarin udah selesai. Nah kalau kemarin udah reject juga juga udah rasanya bagus, fix dan nggak mau diulang lagi, udah sesuai ya nggak apa-apa. Berarti itu udah saya hitung ujian praktek. Karena kan kemarin sudah kesepakatan kita kalau waktunya sudah apa mepet gitu atau sudah tidak ada lagi, ini kan udah mau ujian juga gitu. Ya nggak apa-apa, itu aja kita buat gitu. Ini voice note, video atau teks Ustadz? Bukan voice note, tidak pakai suara, tidak video, yang bentuknya teks, ya bentuknya tetap teks, kalau bisa dalam bentuk word, gitu. Jadi tidak dalam bentuk voice note, tidak bentuk video, dan tidak juga dalam bentuk tulisan kalau bisa. Yang boleh itu ya dalam bentuk teks yang diketik, gitu. Ya, boleh. Salah satu dipilih. Boleh salah satu dipilih ya. Kisah hantu. Boleh sih. Tapi bukan komik ya. Kalau cerita-cerita horor boleh sih. Selama cerita horornya itu tidak ada unsur kekerasan atau hal-hal yang sifatnya kriminalitas. Maksudnya yang terlalu, kan ada kisah horor itu yang dia menggambarkan tindak kekerasan itu secara mendetail gitu. Itu nggak boleh. Kalau bisa jangan cari buku yang seperti itu, kan masih banyak buku-buku yang komik nggak boleh, kan kemarin udah kesepakatan kita di awal. Buku, kita kan menganalisis buku, yang nggak komik nggak boleh. Enggak, kan ada cerita hantu itu yang bentuknya paragraf, cerita horor. Ada tuh yang dia ceritanya cerita horor, tapi cerita horornya itu ada dulu pernah saya baca namanya Di Perempatan Jalan Kuningan. Ceritanya horor tapi banyak unsur yang mendidik gitu. Seram gitu bacanya, tapi banyak konteks-konteks budaya di dalamnya apa gitu. Tuh boleh yang seperti itu. Kalau komik-komik jangan. Karena ini judulnya KD-nya adalah menganalisis isi buku fiksi atau non fiksi. Kalau komik itu tidak tergolong ke dalam buku dia. Gitu. Karena dia tidak tergolong ke dalam prosa. Prosa itu kan adalah karangan yang bentuknya paragraf. Ada pun boleh, tapi jangan yang mendetail ya kalau bisa. Jangan kan ada yang dia terlalu jelas sekali gitu, tindak kekerasannya apanya gitu. Itu jangan. Kalau bisa jangan yang seperti itu. Cari yang cerita yang bagus-bagus. Kenapa? Oh, kalau peperangan, iya, kalau peperangannya ini peperangan kisah Rasul gitu ya. Oh, boleh boleh, kalau itu boleh. Karena kan ada juga kisah kayak Hasan dan Husin yang lehernya ditebas, itu boleh. Kalau yang dia ada unsur pendidikannya boleh. Tapi kan dia tidak mendetail bagaimana cara nebas. Itu boleh kalau yang usun kursusnya seperti itu. Annabelle nggak boleh ya. Annabelle nggak boleh. Terus Edensor oke boleh. Nggak, itu yang ada nanya si Ustadz, Annabelle boleh nggak boleh saya bilang. Karena kirimnya nggak diketik tapi ditulis. Kalau nggak terpaksa sekali tetap bolehlah ditulis. Kisah hantu boleh asal jangan komik dan bentuknya tetap prosa. Terus mana lagi nih ya? 99 cahaya di langit Eropa ya, itu bagus, boleh. Terus oke dah, itu aja ya pertanyaan yang perlu dijawab sepertinya ya. Harry Potter boleh. Oke, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Apa? Film?
Kalau bisa buku gitu, karena ini analisisnya buku. Kalau yang dia film tapi sebelumnya dia buku boleh. Salah seperti Laskar Pelangi itu kan udah difilmkan, tapi dia kan sumber mulanya buku gitu. Itu boleh. Ah ya, seperti Harry Potter itu kan dia difilmkan, tapi asal mulanya kan dia buku. The Lord of the Rings, saya agak lamakan sedikit ya Ustaz karena tadi telat. The Lord of the Rings itu kan dia asal mulanya buku gitu. Gitu. Jadi dia ah, boleh. Kalau bisa dalam bentuknya buku. Kalau di Google itu cari yang bentuknya PDF gitu. Pokoknya intinya buku lah. Tidak komik, tidak film. Film boleh asal yang asalnya juga buku gitu. Hah. Ya, boleh di WPS, boleh di Word atau di Note juga boleh. Kalau yang cerpen, usahakan yang dia dalam bentuk buku juga. Memang sih bisa kita cari di apa nih? Internet gitu. Tapi kalau bisa yang buku. Oke? Bisa? Kenapa? Iya, tergantung. Kalau yang non fiksi ya. Oke, itu saja ya. Eh, bentuk-bentuknya nanti penilaiannya boleh kamu baca lebih lanjut. Contohnya di halaman 291 sampai 292. Jadi kita sepakat itu proyek literasi kita sebagai ujian praktek. Jangan lupa kalau sudah selesai segera dikirimkan. Paling lambat hari Sabtu atau Minggu lah. Itu udah paling lambat sekali. Ya, jangan sampai lewat kalau bisa dari hari Minggu. Oke, itu saja. Terima kasih sudah. Bentar ya, saya ambil dulu absennya. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Iya, paling lambat hari Minggu. Kalau bisa hari Sabtu udahlah dikirim ya kan. Ada buku, bentuk buku dia rupanya. Kalau ada bukunya boleh, tapi kalau nggak bentuk buku nggak boleh ya. Atur. Komik nggak boleh. Oke ya. Sudah saya ambil absennya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.